Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, masih reaksi terkait perpolitikan pada hari ini ya. Dan kita akan melihat video-video tayangan ini. Ada wanita jadi-jadian ya. Dari dulu, dari zaman Pak Jokowi, dia ini selalu mengumpat yang namanya ujaran kebencian ya, dengan terang-terangan. Tapi kok nggak ditangkap-tangkap orang ini ya. Nah, ini ada wanita jadi-jadian. Bahkan dia mengatakan pendukung Pak Prabowo sama pendukung Pak Jokowi itu katanya sama-sama nggak punya otak katanya. Bahkan ada seorang pensiunan militer. Nah, ini bahkan menyebutkan dia itu sangat membenci Mas Gibran yang sekarang jadi wakil presiden ya. Bahkan mengatakan katanya Mas Gibran ini sakit jiwa. Wah, kita akan simak video-videonya dan bagaimana tanggapan para netizen. Baik, kita simak. Prabowo kan sama dengan pendukungnya Jokowi kan sama-sama tidak punya otak ya. Makhluk jadi-jadian ngomel lagi. Makhluk jadi-jadian ini bilang kan pendukungnya Prabowo sama pendukungnya Jokowi itu kan sama-sama tidak punya otak ya. Berarti Banteng yang punya otak. Saking punya otaknya kayak gini lah. Stres. Dia bilang kan pendukung Prabowo katanya bilang bahwasanya Prabowo itu bagus ya, suka balas budi. Terus si makhluk jadi-jadian ini bilang, kata dia kan memangnya kalau balas budi itu bagus ya. Iya kalau yang dibalas budi itu orang baik kata dia. Terus dia mengkomentari menterinya Bapak Prabowo. Ini udah keterlaluan sebenarnya ya. Buat Gerindra, orang kayak gini tolonglah ditanggapi ya kan, agak-agak diciduk sedikit, biar tahu dia dulu. Dia menghina Pak Prabowo secara tidak langsung, kan? Dia bilang menterinya Pak Prabowo itu ada yang terlibat narkoboy, maksudnya yang apa? Bisnis narkoboy. Ini kan udah fitnah ya jatuhnya. Terus ada satu lagi katanya judi online. Ya, buat Gerindra ya, nanti kita tag Gerindra biar tahu dulu dia. Ini fitnah semua ini, makhluk jadi-jadian ini. Kau nggak sadar diri kau, heran aku nengok kau. Sekarang kau mengkritik bukan mengkritik, menghina Pak Prabowo. Kau tahu nggak kau berhadapan sama siapa? Presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalau kau tak punya bukti jelas bahwasanya menteri yang dipilih Pak Prabowo ya mempunyai bisnis judi online sama bisnis narkoboy, ya sebaiknya kau kunci mulut kau. Kayaknya kau ini udah memang perlu perlu apa namanya, perlu dikasih pelajaran kau ini ya, buat pendukung Bapak Prabowo Subianto yang pastinya pendukung Pak Jokowi juga ya kan. Tolong kita viralkan dulu makhluk jadi-jadian ini biar nggak kelewatan mulutnya, fitnah terus ini. Terus dia bilang apa hebatnya yang dipilih menteri itu katanya Gus Miftah, Raffi Ahmad, Gus Miftah, tolong dulu ya, agak-agak apa namanya ya, agak ditindaklanjuti lah biar sadar diri nih makhluk jadi-jadian ini. Perasaan hebat kau. Emang kau pikir yang bagus itu Banteng? Kau nggak nengok kau berapa banyak Banteng yang korupsi? Pakai pasang mata kau tuh buka lebar-lebar. Jangan kau buka lebar-lebar waktu hei, itu aja. Ya, tolong dulu pecinta Pak Prabowo dan Pak Jokowi viralkan dulu satu ini. Beri ciduk dulu, biar tahu rasa dia. Ini fitnah aja kemana-mana ini. Dia bilang menteri-menteri itu tak tahu bekerja, ya kan? Menteri-menteri itu digaji pakai uang kita.
Uang pajak kita. Memangnya berapa besar kau berpajak? Orang yang berpajak besar aja nggak keluar-keluar kayak kau. Kalau kau nggak mau berpajak di negara Republik Indonesia ini, pindahlah kau, cabut kau cepat-cepat. Bila perlu cabut ke Lembaka sana kau. Keluar-keluar aja kau. Kau ini mesti dikasih pelajaran, biar ada efek jera, tidak lagi menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Ya, buat pendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, tolonglah inilah, kasih dulu viralkan dulu, kasih ke Gerindra dulu, biar dia rasa. Fitnah aja, itu kan fitnah itu buat Pak Prabowo. Menteri-menteri yang dipilih Pak Prabowo dia bilang bermasalah. Pertama dia bilang bos judi online. Habis itu, ya kan, bisnisnya bisnis narkoba, itu kan fitnah jatuhnya. Tindak lanjutilah, biar nggak banyak manusia-manusia halu kayak gini, makhluk jadi-jadian. Gerah nengok kau ini, ya kan? Tapi kamu nggak ditanggapi kayak gini, kan orang nggak tahu. Ya, di situ komennya kan, teruskan Miss Julid, jadi kau bangga lah. Padahal yang mendukung kau tuh sama bengaknya kayak kau. Kau ya anak banteng ini jangan terlalu perasaan paten kali lah di negara Republik Indonesia ini, seolah-olah banteng kau itu bersih kali. Lagian jangan fitnah-fitnah lah. Kau fitnah menteri-menteri yang dipilih Pak Prabowo, kurang ajar itu namanya. Ya tolong pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi, tolong viralkanlah makhluk jadi-jadian satu ini, biar nggak kebiasaan fitnah terus. Dulu waktu Pak Jokowi iyalah, Pak Jokowi tidak menanggapi. Tapi sekarang kan udah Pak Prabowo nih, mudah-mudahan ditanggapi sama Gerindra, biar cepat-cepat diangkat, biar tahu diri dia dulu. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa. Pak Kumis bilang, ya, kalau Gibran itu abnormal. Dia bilang Gibran itu gangguan jiwa lah, menurut si Kumis. Terus dia bilang kan, waktu Gibran jadi wali kota kan di kantornya kan banyak mainan anak-anak. Nah, terus kata dia, tengok tuh waktu kemarin debat, ya kan, debat capres cawapres, kelakuannya kayak anak-anak. Terus dia bilang lagi, dia nggak ikhlas, ya saya nggak ikhlas dipimpin oleh orang seperti itu. Kumis, dengar kau ya. Itu bukan cuman Gibran yang mengkoleksi mainan anak-anak. Orang mengkoleksi mainan anak-anak bukan berarti dia anak-anak, Pak Kumis. Itu hobi. Ya, hobi itu tidak memandang usia dan tidak memandang status orang. Biar aku kasih kau contoh. Siapa aja pemimpin dunia yang mengkoleksi mainan anak-anak? Pertama, mantan presiden Amerika Barack Obama. Barack Obama itu mengkoleksi mainan anak-anak, komik, ya figur kayak figur komik kayak Marvel, kayak Iron Man. Habis itu Captain America, Spider-Man. Selain Barack Obama, Perdana Menteri Kanada Justin, ya. Dia juga mengkoleksi mainan anak-anak, mainan Star Wars. Ada lagi tuh mantan Perdana Menteri Inggris, dia mengkoleksi miniatur kereta api. Kau tahu dia bilang apa? Kalau dia stres, ya, dia melihat miniatur kereta api itu untuk menghilangkan stres dia, karena dia hobi. Jadi hobi itu bukan berarti orang anak-anak. Jadi berarti Barack Obama, Perdana Menteri Kanada, mantan Perdana Menteri Inggris itu abnormal. Kau kalau bengak jangan kau pelihara. Itu orang hobi. Hobi itu selain membuat dia senang, ya bisa menghilangkan stres. Kau, ya kan, hobi kau cuman menghina orang lain. Penyakit kau, penyakit hati. Sebenarnya, ya, yang kena gangguan jiwa kau sendiri sama geng kau itu. Kalian semua yang gangguan jiwa, bukan Gibran.
Karena kalian sakit kali hati kalian Gibran itu menjadi wakil presiden. Masalah kalian di mana kalau dia jadi wakil presiden? Kok suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalaupun kau tak ikhlas ya, Gibran itu tetap wakil presiden. Kalau kau merasa kau tak mau dipimpin oleh Gibran, ya kau tak mau Gibran itu jadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini, ya kau bilang kau tidak ikhlas, kusarankan sama kalian semua ya, pindah aja kalian dari negara Republik Indonesia ini, cari ya kan negara lain, ataupun kalian buat negara ya, tapi jangan di Indonesia. Kalian angkat langsung si Anies jadi presidennya, kau Kumis jadi wakilnya, atau enggak si Tipa, kalau enggak Mr. Panci, kalau enggak si Harun Assegaf, kan banyak kalian tuh, Amin Rais kalau enggak. Jadi kalian aja Anies presidennya, kan begitu yang kalian mau kan. Habis itu ya kan kaulah wakil presidennya, yang lain menteri-menteri lah. Kalian buat aja negara baru, gak usah tinggal di Indonesia ini. Kalian kerja kalian cuma provokator ya, tukang adu domba. Orang yang jadi wakil presiden kenapa kalian yang sakit hati? Mas Gibran, kalau hari Sabtu kan libur ya, namanya juga Wapres kan libur ya. Terus kita Mas Gibran pulang kampung, heboh tuh, anak abah, anak kebo heboh. Pakai dikawal banyak bener mobilnya yang awal. Ya Wapres suka dong dikawal. Ternyata Mas Gibran bukan pulang kampung sekedar pulang kampung, tapi Mas Gibran ke Solo untuk meninjau kereta listrik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung uji coba kereta bertenaga baterai atau battery tram di stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 2 November 2024. Gibran tiba di stasiun Purwosari, Solo sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengawalan pas pampres. Kunjungan Gibran untuk meninjau uji coba kereta baterai itu berlangsung sekitar 30 menit. Setelahnya, Gibran melanjutkan kunjungannya meninjau proyek pembangunan di Simpang Joglo, Kadipiro. Manajer Humas dan Protokoler PT Inka Nur Aisyah Murti menyebut kunjungan Gibran meninjau uji coba kereta baterai produk pertama PT Inka yang merupakan solusi transportasi perkotaan ramah lingkungan. Adapun uji coba kereta baterai 2 gerbong ini merupakan ketiga kalinya. Ternyata kunjungan kerja, bukan pulang kampung sembarang pulang kampung, ya kan? Anak abah ini lucu ya. Sama Wapres kok ngiri, heran.